Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, masih dalam seri Family First. Hari ini saya berikan tema kecil, keluarga utuh tempat hadirat Tuhan. Sekali lagi, Family First, keluarga utuh tempat hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada gambar yang cukup viral dalam beberapa waktu ini. Bisa di next. Nah, ini saudara ya. 271T ya. Ada yang tahu? Ada mungkin yang nggak tahu, ada yang tahu ya. 271 triliun saudara ya. Ya, ada orang yang katanya ya, karena ya kita harus menghormati asas tidak bersalah ya. Katanya korupsi, kemudian dia disorot karena keluarganya itu keluarga yang kaya dan memang ada artis di situ saudara ya. Jadi cukup tersorot saudara ya. Dan katanya pernikahannya di Disneyland, kemudian ya begitu indahlah keluarganya gitu. Tapi ternyata sekarang menjadi buru-buruan netizen dan dibully. Saya nggak mengajar saudara untuk ikut membuli. Maksud saya adalah bahwa seringkali apa yang dianggap orang ideal ternyata tidak ideal. Saudara bisa paham? Yang dianggap begitu bahagia ternyata ada sesuatu di baliknya. Dari sini kita mengerti saudara-saudaraku bahwa apa yang nampak seringkali tidak seperti yang sesungguhnya. Ini penting untuk kita pahami, sehingga kita sekarang jadi tambah mengerti bahwa kebahagiaan sesungguhnya itu bukan pada kekayaan yang nampak saudara, tetapi pada hati yang diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Saudara-saudara, family first di sini artinya adalah keluarga yang pertama setelah Tuhan. Keluarga adalah prioritas tertinggi dalam hidup kita setelah Tuhan. Ada 5F yang penting untuk kita perhatikan di dalam area kehidupan kita. Yang pertama adalah faith. Faith itu adalah iman kepada Tuhan. Yang kedua adalah family, itu keluarga. Dan yang ketiga adalah fit, kesehatan kita itu penting. Yang keempat adalah friends, sahabat, pertemanan, lingkaran pertemanan kita, baik di gereja maupun di tempat kerja maupun di lingkungan. Dan yang kelima adalah finansial atau keuangan kita. 5F ini penting untuk menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Kita sekarang sedang belajar yang nomor 2, dan itu akan berkaitan dengan hal yang lainnya saudara. Family yaitu keluarga. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab menaruh perhatian yang begitu besar terhadap keluarga. Dari berbagai sudut pandang, Alkitab itu memberikan informasi, petunjuk, nasihat penting untuk keluarga. Mulai dari relasi suami istri, relasi orang tua dan anak, relasi dengan keluarga lainnya. Bahkan Alkitab bicara tentang kerohanian, keuangan, berkat, bahkan sampai kutuk dan hukuman di dalam rumah tangga. Tahukah saudara, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan menghukum keluarga. Ini luar biasa saudara. Jadi bukan cuma berkat, hukuman itu bisa diberikan kepada keluarga. Nanti kita akan eksplor satu persatu dalam setiap khotbah saudara ya. Nah, tapi saya mau saudara melihat satu ayat yang menurut saya penting menjadi dasar dari pagi hari ini. 1 Korintus 7 ayat 14, terjemahan firman Allah yang hidup. Satu kali Rasul Paulus sedang berbicara menasihati soal perceraian, dan dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikasih tahu gini, sebab suami yang bukan Kristen mungkin sekali menjadi orang Kristen dengan bantuan istrinya, dan istri yang bukan Kristen mungkin sekali menjadi orang Kristen dengan bantuan suaminya.
kalau keluarga terpecah-pecah, anak-anak dalam keluarga itu mungkin tidak akan mengenal Tuhan. Kita tahu kalau keluarga broken home itu anak-anak bisa menjadi sebuah sasaran, saudara, atau menjadi rusak kebanyakan dalam berbagai kasus. Tetapi keluarga yang tetap utuh mungkin sekali dengan rencana Allah mendatangkan keselamatan bagi anak-anaknya. Saudara perhatikan, keluarga yang tetap utuh mungkin sekali dengan rencana Allah mendatangkan keselamatan bagi anak-anaknya. Ayat ini kalau dalam terjemahan biasa seperti ini, saudara. Coba kita baca 1, 2, 3. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Intinya Rasul Paulus kasih nasihat, jangan bercerai. Sebab keluarga yang utuh, coba bisa dinaikkan terjemahan firman Allah yang hidupnya. Sebab keluarga yang utuh akan mungkin sekali menggenapi rencana Tuhan dan mendatangkan keselamatan bagi anak-anaknya. Itu sebabnya kalau keluarga terpecah, maka yang biasanya menjadi korban itu adalah anak-anak saudara. Tentu pihak suami merasa jadi korban, pihak istri menjadi korban, anak-anak jadi korban, bahkan keluarga besar bisa jadi korban. Apa yang sedang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah bahwa penting untuk memiliki keluarga yang utuh. Utuh di sini bukan hanya soal lengkap suami, istri, anak-anak. Kalau memang sudah suaminya nggak ada, istrinya nggak ada, atau mungkin tidak ada anak, utuh di situ adalah apa yang ada itu harus tetap utuh. Tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling bertengkar. Kita akan lihat di ayat-ayat selanjutnya. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya keluarga yang utuh itu. Bahkan keluarga yang utuh itu menjadi ukuran apakah seorang kepala keluarga dapat memimpin unit yang lebih besar. Ini penting sekali. Jadi seorang pemimpin, kalau dia ingin memimpin suatu organisasi, bahkan memimpin suatu bangsa, keluarganya itu harus utuh dulu. Betapa pentingnya keluarga yang utuh, dan itu menjadi ukuran apakah seorang kepala keluarga itu dapat memimpin unit yang lebih besar. Karena kita tahu dalam ilmu sosial, keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Coba kita baca 1 Timotius 3 ayat 5 terjemahan baru. 1, 2, 3. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Tidak mungkin, saudara. Kalau saya misalnya gembala, saya sendiri bermasalah dengan keluarga saya, itu akan sulit saya memimpin. Sebab bagaimana saya bisa memimpin saudara sementara saya tidak bisa memimpin keluarga saya sendiri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, coba kita baca lagi. Sebab kalau orang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengatur jemaat Allah? Gak mungkin, saudara. Karena memimpin keluarga itu menjadi ukuran apakah seseorang bisa memimpin unit yang lebih besar dengan baik. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, baca lagi yuk, 1, 2, 3. Sebab bila seseorang tidak cakap membimbing keluarganya sendiri untuk berkelakuan baik, bagaimana ia dapat menolong sidang jemaat? Jadi poin saya adalah unit terkecil harus bisa dipimpin untuk dapat memimpin unit yang lebih besar. Bahkan saudara-saudara, satu kali Tuhan Yesus berbicara kepada ahli-ahli Taurat yang menuduh dia bahwa dia menggunakan kuasa Beelzebul atau kerasukan Beelzebul saat mengusir roh jahat. Tuhan Yesus ngomong gini di Markus 3 ayat 22 sampai 24.
Saya bacakan yang agak kecil, nanti kita baca yang ayat 25 yang besar ya. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi Tuhan Yesus dituduh menggunakan penghulu setan untuk mengusir setan. Menggunakan bosnya setan untuk mengusir setan-setan anak buah ini. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Gini loh coy, gini. Gua jelasin coy, sini. Duduk lo semua. Kira-kira gitu. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kagak mungkin. Ya, kagak bisa. Kalau sesuatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dia bicara dalam unit yang besar dulu nih, kerajaan. Lalu Tuhan Yesus berikan contoh di unit yang terkecil dalam masyarakat. Kita baca ayat 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Saudara lihat sampai di sini bahwa penting sekali unit itu harus dipimpin dengan baik, dalam hal ini keluarga. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jadi iblis saja itu tertib, masa lu keluargamu ndak tertib gitu loh. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngomong gitu ya. Iblis aja sama keluarganya sendiri akrab loh, masa kalian nggak akrab gitu, bisa paham? Jadi lebih jahat mana, iblis atau kamu? Bisa paham saudara ya? Jadi di sini kita mengambil poin penting betapa pentingnya keluarga itu. Itu sebabnya family first, keluarga menjadi yang pertama setelah Tuhan. Karena Tuhan Yesus seolah mau bicara, iblis aja sama keluarganya sendiri, dalam tanda kutip ya, bisa akrab. Masa kamu harus terpecah-pecah di dalam rumah tanggamu? Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 25 itu ngomong gini, kita baca 1, 2, 3. Rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perpecahan akan hancur, cepat atau lambat akan hancur. Versi mudah dibaca. Jika dalam suatu keluarga anggota-anggotanya bermusuhan, keluarga itu tidak dapat bertahan. Gak mungkin, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong nih. Karena ini unit yang terkecil. Kalau unit terkecil ini sudah terpecah, maka potensi perpecahan yang lebih besar dapat terjadi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kalau dalam satu keluarga tidak ada persatuan, in other words, nggak utuh, dan anggota-anggotanya saling bermusuhan, keluarga itu akan hancur, saudara. Jadi betapa pentingnya memiliki family, memiliki keluarga yang utuh. Ketika saya ngomong keluarga yang utuh ini bukan dalam pengertian ideal ada bapak, ada anak, ada ibu, enggak. Tetapi apa yang ada saat ini dalam keluarga, entah itu bapak saja, entah itu ibu saja bersama anak, atau anak bersama orang tua dalam pengertian ayahnya saja atau ibunya saja, atau anak dengan tante, dengan om, dengan yang lain, yang jelas ada keluarga saat ini, penting sekali itu harus dijaga relasinya tetap utuh. Tidak boleh saling bermusuhan, sebab cepat atau lambat kalau bermusuhan, keluarga itu akan hancur. Jadi penting sekali Tuhan menekankan keutuhan di dalam sebuah keluarga, saudara. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa Alkitab tuh bicara banyak perspektif tentang keluarga, hanya seringkali kita tidak eksplor. Dan hari ini kita mulai melihat betapa pentingnya keluarga, bahkan di dalam berbagai konteks, termaksud saat Tuhan Yesus menjelaskan soal dirinya tidak mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dia menggunakan ilustrasi keluarga. Nah, saudara-saudara, selain kota, keluarga juga Tuhan gunakan sebagai ukuran tempat apakah Injil diterima atau tidak. Menarik ya. Dengan kata lain, apakah hadirat Tuhan diterima di kota atau di keluarga itu. Kalau kita baca Matius 10 ayat 14, ya kita tahu semua ceritanya. Tuhan Yesus utus murid-muridnya, lalu dia kasih awasan.
Kalau nanti kamu pergi ke sebuah kota atau rumah dan orang mengusir kamu, maka kebaskan debu kakimu dari situ. Pergi ke kota ataupun rumah yang lain. Ayo kita baca. Matius 10 ayat 14, 1, 2, 3. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Menarik ya, kenapa Tuhan Yesus harus pakai kata rumah? Kenapa enggak kota saja? Kenapa harus ada spesifik rumah? Menariknya lagi, rumah di situ dalam bahasa Yunaninya adalah oikia, oikos, oikia, yang bisa berarti tempat tinggal yang layak, yang merupakan tempat tinggal sehari-hari, dan implikasinya adalah sebuah keluarga. Dia bisa berarti home, bisa berarti host. Tetapi seringkali digunakan dalam terjemahan Alkitab atau beberapa kali diterjemahkan sebagai rumah tangga. Jadi kalau kamu pergi ke sebuah rumah tangga dan rumah tangga itu menolak Injil, menolak hadirat Tuhan lewat kehidupanmu di situ, kebaskan debu kakimu. Jadi penting sekali saudara tentang keluarga itu. Sebab keluarga juga Tuhan gunakan sendiri, Tuhan yang gunakan sebagai ukuran tempat. Apakah ini menerima Injil? Apakah ada hadirat Tuhan di situ atau tidak? Saudara bisa paham sampai sini? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu menjadi lebih jelas. Kita baca 1, 2, 3. Apabila ada kota atau keluarga yang tidak menyambut kalian, kebaskanlah debu dari kaki kalian sebelum meninggalkan tempat itu. Coba saudara bayangkan, kenapa sih harus pakai keluarga? Kenapa sih harus pakai rumah tangga? Karena memang keluarga itu menjadi penting, menjadi tempat ukuran apakah Injil dihidupi di situ, apakah hadirat Tuhan ada di dalam keluarga itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman memang adalah urusan masing-masing dengan Tuhan. Faith itu adalah urusan individual. Tetapi sangat penting untuk memastikan, bahkan memimpin keluarga atau rumah tangga kita menerima kehadiran Tuhan lewat firman-Nya dan lewat hadirat-Nya, lewat roh-Nya yang kita rasakan setiap hari. Sangat penting saudara, sebab kita tidak bertanggung jawab hanya untuk diri kita sendiri saja. Tuhan panggil kita untuk menjaga family. Itu sebabnya saudara-saudaraku, untuk orang tua, anak-anak itu harus dididik untuk takut akan Tuhan. Sebab hadiah terbesar untuk anak bukanlah THR 271T, saudara. Hadiah terbesar untuk anak-anak bukanlah waktu dia ulang tahun diberikan pesawat jet. Bukan. Masih kecil udah diberikan pesawat jet. Ya, terserah. Kan orang tua punya hak loh. Uang-uang ya. Hadiah terbesar untuk anak bukanlah jet atau mobil atau gadget atau bahkan harta warisan kita. Bukan, saudara. Banyak orang berpikir, apalagi kalau sudah banyak uang, ya saya sudah tinggalkan semua aset untuk anak-anak saya, dan dia merasa sudah cukup dengan hal itu. Ternyata itu bisa juga mencelakakan anak itu, saudara. Hadiah terbesar dan tidak ternilai harganya adalah warisan iman kita. Itu tidak dapat dibeli. Itu hanya dapat saudara wariskan, tidak dapat dikonsultasikan atau diwakilkan oleh orang lain. Ketika seseorang ada di rumah tangga saudara, maka warisan atau harta yang terbesar, hadiah terbesar untuk anak di dalam rumah tangga kita bukanlah harta kekayaan jasmani, tetapi warisan iman yang bisa kita tinggalkan untuk dia. Sebab itu bisa menjaga kehidupannya seumur hidupnya. Dan untuk anak-anak, saudara-saudara, untuk kita semua, orang muda maupun orang tua, hadiah terbesar yang dapat kita berikan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk suami, istri, anak-anak, untuk orang tua, dan bahkan untuk Tuhan adalah kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan.
Hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk Tuhan adalah kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang begitu bangga melihat pernikahan yang mewah. Orang begitu merasa ideal melihat begitu luar biasanya suami memberikan nafkah kepada istri gitu kan. Sekarang ada banyak video-video itu yang video lucu, saudara. Ada satu video yang orang Jawa itu lucu sekali, saudara. Suami istri, suaminya itu kayaknya pedagang ini gitu bakso gitu. Dia seringkali divideokan itu di kaleng gitu ya, lagi cuci piring atau lagi kasih masuk kerupuk di kaleng kongguannya itu. Terus dia ngomel sama istrinya, "Kok kamu belanja cuma itu sedikit loh? Kamu telepon si Sri," gitu ya. temannya istrinya itu namanya Sri. Terus dia suruh istrinya itu belanja banyak-banyak gitu. Wong kalau belanja itu jangan cuma 1 juta, belanjalah 10 juta. Terus dia kasih uangnya itu pakai timbangan, saudara. Ini menyindir, maksudnya adalah seringkali kita berpikir kekayaan itu yang bisa membahagiakan. Namun ternyata tidak, saudara. Kita pikir suami bisa memberikan banyak uang kepada istri, memberikan nafkah, itu adalah sudah kebahagiaan. Itu penting, itu tanggung jawab. Tetapi itu bukan kebahagiaan sesungguhnya, saudaraku. Sebab kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Saudara, lihatlah banyak orang-orang public figure yang kita pikir wah hidupnya ideal banget gitu ya. Suaminya ngomong sama istrinya, "Kok belanjanya sedikit banget? Kan saya sudah mau transfer. Kok yang itu belum habis? Kasih habis dulu baru saya transfer," gitu kan. Kayaknya enak banget jadi istrinya gitu ya. Suaminya malah marah-marahin dia karena nggak kasih habis tuh uang belanja. Kalau belanja itu jangan cuma 1M, 3M. Saya sudah mau transfer nih, tapi kamu belum habisin, gimana? Harus habis dulu baru saya transfer lagi. Orang-orang yang lihat kayaknya bahagia banget jadi istrinya gitu. Sekalinya didapatnya dari Nah itu saudara-saudara, maksudnya adalah bahwa warisan terbesar atau hadiah terbesar untuk diri kita, keluarga, bahkan untuk Tuhan yang bisa kita persembahkan itu bukan harta kekayaan kita, tetapi kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 24 ayat 3-5, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi berkat dari Tuhan itu tidak didapatkan dari penipuan. Yang namanya berkat itu tidak didapatkan dari tangan yang kotor. Jadi saudara, jangan mengukur berkat dengan kekayaan uang yang dimiliki oleh seseorang saja. Itu memang bisa jadi salah satu indikasi Tuhan memberkati rumah tangga itu. Tapi itu bukan sesuatu yang mutlak. Sebab ternyata banyak orang kaya mendapatkan, ini saya tidak menuduh orang kaya dan tidak semua orang kaya itu jahat, saudara. Ada yang benar-benar kaya karena berkat Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang banyak uang itu mendapatkan dari hasil penipuan. Dan kita yang tidak tahu apa-apa bisa melihat kayaknya dia diberkati Tuhan. Tapi sesungguhnya tidak. Karena orang-orang yang menerima berkat Tuhan adalah orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Itulah berkat Tuhan, saudara. Makanya waktu doa pagi ini kan salah satu bacaan kami di doa pagi, kami sedang baca Mazmur. Saya kasih nasihat sama Weng. Ingat Weng nasihatnya kan? Bahwa harta kekayaan bukan ukuran berkat Tuhan secara mutlak, bukan. Ya, kami sedang baca Mazmur sekarang sampai pasal 30-an ya Weng ya. Gitu. Jadi sudah 30 harian gitu untuk Mazmur. Amsal udah selesai. Nah, jadi berkat Tuhan itu adalah berkat kalau dia berupa harta kekayaan yang didapatkan dari tangan yang bersih, tangan yang tidak
menipu, mulut yang tidak menipu, pekerjaan yang tidak menipu dan merugikan orang lain. Seberapapun hasilnya, kecil atau besar, itulah berkat Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Jadi bukan ukuran, oh kita untung banyak, kita dapat banyak nih, tahu-taunya hasil korupsi, tahu-taunya hasil nipu. Gitu kan? Nanti Tuhan buka satu persatu baru ketahuan. Ya ternyata yang mewah-mewah itu, ternyata yang suruh-suruh istrinya kasih habis uang belanjanya cepet-cepet karena mau ditransfer, ternyata gitu kan. Nah ini bukan karena kita tidak banyak uang terus ngomong gini, enggak. Kita cukup, amin. Ya, tidak kelaparan kita ini. Tapi kita mau kasih tahu bahwa berkat Tuhan itu tidak diukur hanya dengan harta yang nampak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penting untuk kita mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang bersih. Saya mau mengakhiri dengan dua doa di dalam Alkitab berkaitan dengan keluarga. Dalam Yosua 24 ayat 15, satu kali Yosua berkata begini kepada bangsa Israel. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku. Dia nggak bilang aku akan beribadah kepada Tuhan. Dia nggak bilang gitu. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa poinnya? Penting keluarga secara utuh datang ke hadirat Tuhan dan menjadi tempat hadirat Tuhan. Amin, amin saudaraku. Penting sekali keluarga secara utuh datang ke hadirat Tuhan. Iman itu memang individual, urusan pribadi dengan Tuhan. Tetapi keluarga juga menjadi perhatian Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara seorang ibu, seorang bapak, penting untuk membimbing keluargamu datang kepada Tuhan sejak dini. Penting keluarga secara utuh datang ke hadirat Tuhan dan menjadi tempat hadirat Tuhan. Doa masing-masing itu bisa, tapi penting untuk doa bersama. Sebab keluarga bukan hanya individu, tapi keluarga harus menjadi tempat hadirat Tuhan. Itu sebabnya Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan semesta alam. Daud juga, dia pernah berdoa seperti ini dalam 2 Samuel 7 ayat 29. Kita baca sama-sama yuk. Ini menjadi doa kita juga. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Kiranya engkau berkenan memberkati, hadir di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kami. Saudara-saudara, saya pernah ajarkan beberapa prinsip kepada saudara di khotbah-khotbah sebelumnya. Yang pertama, semua yang kita mau bentuk harus kita buat agak lain. Betul? Semua yang kita mau bentuk harus kita buat agak lain. Dan yang kedua, setiap gerak kita akan membentuk sesuatu, apalagi jika dilakukan secara konsisten. Dan hari ini saya mau tutup dengan ini, bahwa konsistensi itu ditunjukkan dengan mengusahakannya. Saya ulangi, semua yang kita mau bentuk harus kita buat agak lain, dan setiap gerakan kita yang agak lain itu akan membentuk sesuatu, apalagi jika dilakukan secara konsisten. Dan konsistensi itu ditunjukkan dengan mengusahakan hal itu. Sebab cara terbaik untuk memelihara sesuatu adalah dengan mengusahakannya. Saya ulangi, cara terbaik untuk memelihara sesuatu adalah dengan mengusahakannya. Bagaimana saudara memelihara sebuah tanaman? Saudara harus mengusahakannya, merawatnya, menyiramnya, memperhatikannya
bahkan mungkin every day, setiap hari. Sebab suatu soal atau suatu target akan selesai ketika ada yang mengerjakannya, ketika ada yang mengusahakannya. Entah itu selesai secara cepat atau lambat, kalau dikerjakan secara konsisten, soal dan target itu pasti akan selesai. Jadi konsistensi itu ditunjukkan dengan mengusahakannya. Dan pesan terakhir, usahakanlah keluarga kita tetap utuh. Kebangunan rohani yang paling utama adalah kebangunan rohani di dalam keluarga. Itu sebabnya kita harus usahakan keluarga kita tetap utuh, sehat jasmani dan rohani, dan menjadi tempat hadirat Tuhan. Seperti Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apakah ini menjadi komitmen kita semua? Amin. Mari kita berdoa.